Membayar pajak merupakan salah satu contoh penerapan dari etika deontologi. Salah satu bentuk kasus pelanggaran etika pembayaran pajak yang pernah terjadi adalah Panama Papers, yakni kasus kecurangan penggelapan pajak terbesar yang melibatkan banyak petinggi negara. Kasus Panama Papers adalah kasus penipuan pajak terbesar di dunia. Kasus ini terjadi dengan melibatkan banyak petinggi dunia yang merahasiakan, menempatkan, serta menginvestasikan kekayaannya pada perusahaan offshore di negara surga pajak dengan tarif pajak rendah. Kekayaan yang dirahasiakan para petinggi dunia tersebut disimpan dalam dokumen yang disebut Panama Papers, di mana terdapat 11 juta dokumen rahasia, 4,8 juta email, 3 juta database yang telah membocorkan data berisi pencucian uang dan pencurian uang negara terkait tindakan tidak membayar pajak. Dengan menyimpan uang di perusahaan offshore, maka para pemilik kekayaan tidak perlu membayar pajak di negaranya. Selain itu, lebih aman dan kompensasi yang diberikan dengan investasi pada perusahaan offshore juga terbilang sangat menguntungkan bagi para pemilik kekayaan. Ketidakpatuhan dalam membayar pajak merupakan sebuah perilaku yang melanggar etika karena termasuk pelanggaran terhadap kewajiban dan pemenuhan hak orang lain. Dalam kasus penggelapan pajak dan pencucian uang yang dilakukan oleh Direktur PT LMJ, LK, memiliki kesamaan kasus dengan Panama Papers. Tindakan yang dilakukan oleh direktur perusahaan tersebut merupakan sebuah penyelewengan terhadap kewajiban membayar pajak, yang mana di Indonesia sendiri kewajiban membayar pajak telah diatur dan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 1983 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dampak dari pelanggaran yang telah dilakukan oleh RK ini mencapai 20,8 miliar. Adapun kasus penggelapan dan pencucian uang tersebut dan kasus Panama Papers, jika kita telaah dari segi etika, kedua kasus tersebut mencerminkan pelanggaran etika deontologi. Dalam etika standar etika dalam penerapan pajak, yakni kriteria SOP dalam persyaratan wajib pajak, yaitu pertama, menyampaikan SPT tepat waktu, tidak ada tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, laporan keuangan dilakukan oleh audit atau akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah, dan yang terakhir tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan. Oleh karena itu, maksud dan tujuan dalam penulisan ini adalah melihat lebih jauh bagaimana kasus penggelapan pajak dan pencucian uang yang dilakukan oleh Direktur PT LMJ dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak menggunakan teori etika deontologi, terutama yang jika dikaitkan dengan diterapkannya tax amnesty. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, sikap, dan cara berpikir. Steiner dan Steiner mendefinisikan etika sebagai studi yang menyatakan tentang baik dan buruk, benar dan salah, adil dan tidak adil. D. George menyatakan bahwa etika sebagai upaya efisien memahami pengalaman sosial dan moral individu untuk memandu perilaku manusia melalui nilai dan karakter yang layak menunjang kehidupan manusia. Etika sebagai ilmu filsafat merupakan ilmu yang mempelajari tentang moralitas dan manusia. Etika sebagai norma merupakan aturan atau kaidah yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat, sedangkan etika sebagai refleksi kritis menjadi pedoman bagaimana manusia harus hidup dan bertindak dalam situasi nyata. Terdapat 3 perspektif etika. Posisi filosofis pertama adalah teleologis yang dikenal sebagai etika konsekuensialis, bahwa suatu tindakan secara moral termasuk benar jika menghasilkan tingkat kebaikan yang lebih besar daripada keburukan. Pandangan filosofis kedua adalah deontologis yang berfokus pada sifat tindakan itu sendiri serta keingintahuan apakah suatu tindakan termasuk benar atau salah. Berbeda dengan teleologis, konsekuensi bukan merupakan permasalahan dalam memutuskan tindakan yang dianggap benar secara moral.
Pendukung deontologi percaya bahwa banyak tindakan memiliki karakter moral yang mereka lakukan dengan kebajikan dari sifat mereka sendiri. Selain itu, deontologis membangun penilaian berdasarkan hak moral bahwa secara umum setiap orang berhak diperlakukan dengan hormat dan menjunjung martabat manusia. Ristika dan Juliarti membagi etika deontologi menjadi 3 jenis, meliputi yang pertama, rational monism. Immanuel Kant menggarisbawahi bahwa rasa tanggung jawab merupakan dasar utama tindakan bermoral yang rasional. Adapun hati nurani manusia menjadi indikator yang digunakan dalam ajaran ini. Yang kedua, traditional deontologi, memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap Tuhan. Teori ini menjabarkan lebih lanjut terkait perintah dan larangan sebagai pedoman yang perlu diperhatikan dalam mengatur perilaku individu. Ketiga, intuisionistik pluralis. Teori ini berpaku pada 7 kewajiban utama yang harus dilakukan manusia. Meliputi yang pertama, kewajiban terhadap kebenaran, kepatuhan, ketaatan, menjaga rahasia, setia, dan tidak berbohong. Yang kedua, kewajiban saling memberi, saling tolong-menolong, dan Menurut Bawaziar 2011, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Terdapat regulasi yang berbeda untuk mengatur jenis pajak yang berbeda pula, seperti pajak KUP, pajak PPN, pajak PPNBM, BEA, dan lain macamnya. Dengan begitu, pemungutan wajib pajak ini dilaksanakan bukan tanpa dasar hukum yang jelas. Masyarakat melakukan wajib pajak didasarkan oleh motivasi yang diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, motivasi untuk mendapatkan jaminan asuransi atau benefit dari negara. Kedua, besaran kepentingan yang dilindungi. Ketiga, mendorong daya beli. Dan keempat, regulasi wajib pajak itu sendiri. Dalam kasus ini, PT LMJ selaku penyedia layanan jasa keamanan melakukan penyimpangan dengan tidak membayarkan pajak penambahan nilai atau PPN yang menyebabkan kerugian besar pada perekonomian nasional. Dalam pembahasan terkait ketidakpatuhan membayar pajak ini, kami mengambil salah satu kasus yang dilakukan oleh petinggi di sebuah perusahaan. Pelaku tersebut berinisial RK yang dimana berposisi sebagai direktur di perusahaan PT LMJ. Nah, tindakan yang dilakukan ini juga secara tidak langsung melibatkan perusahaan miliknya yang lain, yaitu PT RMJ. Ketidaksesuaian etika yang dilakukan tersangka ialah tindak pidana terkait perpajakan dan juga pencucian uang. Berdasarkan berita terakhir, tersangka telah ditangkap oleh Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak dan telah diserahkan kepada lembaga yang berwenang pada hari Kamis 27 Oktober 2022 dan kini telah ditahan di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur. Diketahui bahwa tindakan yang dilakukan oleh tersangka telah dilakukan sejak periode 2016 hingga 2019. Dinyatakan bahwa tersangka sengaja tidak melaporkan detail mengenai penyetoran SPT perusahaannya dan mencoba untuk menyamarkan sisa uang yang ada melalui pembelian berbagai macam jenis aset. Sejauh ini hanya diketahui bahwa motif yang dilakukan tersangka hanya berlandas kesengajaan, yang dimana jika dilihat hanya untuk memuaskan dirinya sendiri. Dalam menghadapi kasus ini, pihak penyidik DJP melakukan tindakan dengan menyita serta memblokir aset yang dimiliki oleh tersangka. Kemudian tersangka mendapat konsekuensi hukuman pidana, penjara, serta denda. Berikut mengenai fakta empiris kasus dan keterkaitannya dengan etika. Di sini kami menyimpulkan menjadi 4 poin. Pertama, disebutkan bahwa pelaksanaan dalam membayar pajak yang dilakukan oleh tersangka tidak sepenuhnya mengikuti aturan yang berlaku. Seharusnya ia melakukan kewajiban membayar dan melaporkan pengenaan pajak secara keseluruhan sebagai landasan moral. Kedua, kesadaran tersangka untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak masih rendah. Hal ini bisa dikarenakan rendahnya niat dan pemahaman akan pentingnya membayar pajak yang sebagaimana mestinya. Ketiga, kehendak bebas tersangka sebagai wajib pajak dalam menjalankan kewajiban membayar pajak untuk perusahaannya menjadi bias karena adanya ikut campur kepentingan pribadi. Keempat, mengenai integritas diri tersangka yang masih rendah dalam menjalankan tanggung jawab pembayaran pajak karena cenderung mengikuti kepentingan yang ada dalam dirinya. Kami juga melakukan perbandingan analisis teori,
yang dimana penggunaan konsep etika deontologi akan menitik beratkan pada bagaimana kewajiban membayar pajak merupakan suatu moral right dan melihat bagaimana proses pemungutan pajak yang terjadi seperti ketidaksesuaian antara fenomena di lapangan dengan batasan yang telah ditentukan. Dan jika berdasarkan konsep etika teleologi, jika dikaitkan dengan kasus tidak dapat memaknai proses kewajiban bayar pajak secara mendalam karena lebih berfokus pada tujuan yang ingin dicapai jika menggunakan etika ini. Berikutnya, begitu pula jika berdasarkan konsep etika keutamaan yang berfokus pada watak seseorang, sedangkan yang ingin dianalisis pada kasus ini yaitu mengenai tindakan tersangka apakah selaras dengan kewajiban atau aturan yang ada. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konteks etika deontologi dalam ketidakpatuhan membayar pajak. Yang pertama, kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak merupakan salah satu manifestasi dari kewajiban berwarga negara. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi undang-undang. Ketika seorang warga negara tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak, maka pihak terkait sudah melakukan penyelewengan terhadap kewajiban berwarga negara dan memiliki potensi untuk terkena sanksi tegas asal atas hal tersebut. Mengacu kembali pada konsep etika deontologi, tindakan kepatuhan terhadap kewajiban membayar pajak merupakan sebuah moral right yang sudah tercantum dalam landasan legal formal, sehingga penyelewengan terhadap hal tersebut tidak lepas dari adanya konsekuensi, yakni sanksi tegas yang menyesuaikan batasan terkait. Selanjutnya adalah kewajiban membayar pajak merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak masyarakat, yang mana pajak merupakan salah satu sumber distribusi hak masyarakat atau public goods. Ketika masyarakat tidak membayar pajak, ini merupakan salah satu upaya untuk menghalangi pemerintah untuk melakukan distribusi mengenai hal terkait. Selanjutnya adalah kebijakan tax amnesty merupakan salah satu upaya untuk pendorong voluntary compliance. Jadi, kebijakan ini memungkinkan para wajib pajak terkait untuk mendeklarasikan penghasilan terkena pajak mereka. Hal ini akan mendorong adanya voluntary compliance berkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah sebagai pemegang otoritas utama. Ditinjau dari aspek krusial etika deontologi, pertama-tama, kepatuhan terhadap kewajiban membayar pajak merupakan suatu bentuk kemurahan hati, karena berangkat dari motivasi intrinsik objek pajak untuk melaporkan asetnya. Kedua, keberadaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan kebijakan tax amnesty memastikan bahwa seluruh masyarakat membayar pajak dan tidak ada pengecualian bagi pihak-pihak tertentu. Ketiga, kebijakan tax amnesty merupakan suatu bentuk otonomi di mana pemberian kebebasan kepada objek pajak pelaku penghindaran pajak untuk melaporkan asetnya jika tidak ingin dikenakan konsekuensi. Keempat, kepatuhan membayar pajak merupakan tindak kejujuran karena objek pajak melaporkan secara jujur pajak yang telah dihindari dan berkewajiban membayar sejumlah yang telah ditentukan. Terakhir, kepatuhan membayar pajak merupakan sebuah bentuk compliance terhadap batasan-batasan yang telah ditentukan, yang mana batasan ini merupakan sesuatu yang dianggap sebagai kebenaran. Nah, kesimpulan dari penjelasan di atas itu, berdasarkan paparan di atas, dalam prakteknya pembayaran pajak terjadi penyimpangan dan pelanggaran terkait pembayaran pajak, salah satunya yaitu Panama Papers. Panama Papers merupakan kasus penipuan pajak terbesar di dunia serta kasus ini melibatkan banyak petinggi di dunia untuk merahasiakan, menempatkan, serta menginvestasikan kekayaannya pada perusahaan offshore di negara yang memiliki tarif pajak yang rendah. Fenomena ini juga melanggar etika deontologi. Etika deontologi ini terbagi menjadi 3 jenis antara lain rasional monis, tradisional deontologi, dan intuitionistik pluralis.
Selain itu, terjadi kasus penggelapan pajak dan pencucian uang yang dilakukan oleh PT LMJ. Tindakan ini dilakukan oleh direktur perusahaan dan tindakan ini merupakan sebuah penyelewengan terhadap kewajiban bayar pajak serta tindakan ini melanggar etika deontologi. Kaitan kasus pelanggaran etika yang dilakukan oleh petinggi di perusahaan PT LMJ yaitu kehendak bebas yang dilakukan tersangka sebagai wajib pajak dalam menjalankan kewenangannya untuk membayar pajak di perusahaan menjadi bias karena ikut campur kepentingan pribadi. Penggunaan etika deontologi untuk menganalisis kasus ini yaitu konsep etika deontologi menitikberatkan pada kewajiban membayar pajak yang merupakan suatu nilai moral right yang tercantum pada legal formal. Selain itu, fenomena ketidaktaatan membayar pajak jika dilihat dari perspektif etika deontologi yang menekankan pada sebuah aksi yang akan terlegitimasi menjadi baik. Etika deontologi memiliki 3 prinsip utama, antara lain sebuah aksi, nilai moral, dan kepatuhan. Selanjutnya yaitu rekomendasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan ini. Yang pertama yaitu menegakkan hukum yang efektif dan mekanisme akuntabilitas yang efisien. Menegakkan hukum ini mencakup berbagai aturan hukum yang mengatur standar etika dan penegakan implementasinya. Selain itu, dalam mewujudkan mekanisme akuntabilitas yang efisien mencakup beberapa hal seperti prosedur administratif, evaluasi kinerja lembaga, konsultasi dan mekanisme dalam mengatasi kegagalan maupun penyimpangan. Yang kedua yaitu meningkatkan peran lembaga pengawas eksternal ombudsman karena ombudsman memiliki peran dan fungsi untuk mengawasi jalannya pelayanan publik serta menjadi perantara masyarakat dalam menyampaikan aspirasi maupun keluhan terhadap pelayanan publik. Sehingga dengan meningkatkan lembaga pengawas eksternal ini dapat mewujudkan layanan pajak yang transparansi dan akuntabilitas serta dapat meningkatkan kepercayaan publik. Nah, selanjutnya rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan yaitu melakukan pendidikan atau pelatihan yang bersifat holistik dan integratif kepada pegawai pajak. Pendidikan ini mencakup beberapa hal seperti pendidikan karakter yang mengarah pada proses penguatan dalam aspek intelektual. Kemudian, pendidikan ini juga mengarah pada penguatan pemahaman etika dan integritas yang menjadi bagian penting dalam pendidikan ini. Penguatan pemahaman etika dan integritas ini mencakup kesadaran moral.